Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini saya akan membahas tentang mengenal lapisan bumi. Nah, kita bahas videonya mengenal lapisan bumi. Yang pertama, bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang diluncurkan National Aeronautic Special Administration atau yang disebut dengan NASA. Bumi berbentuk bulat seperti bola. Bumi merupakan planet yang dapat dihuni makhluk hidup sebab di bumi tersedia komponen-komponen pendukung seperti air, udara, dan tanah. Bumi terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama, komponen gas atau yang disebut dengan atmosfer. Yang kedua, komponen padatan atau litosfer. Dan yang ketiga, komponen air atau hidrosfer. Ilustrasi lapisan bumi jika dibelah, gambarnya seperti ini. Yang pertama, kita bahas lapisan atmosfer. Atmosfer berasal dari 2 kata Yunani, yakni atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan uap atau udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdiri atas campuran gas, sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi, mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Atmosfer terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, tetapi sedikit oksigen. Atmosfer tersusun atas gas nitrogen sebesar 78%, oksigen 21%, karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Berikut komponen penyusun atmosfer. Untuk komponennya, 78% nitrogen dan 21% oksigen. Untuk yang 1%-nya lagi itu terdiri dari argon, karbon dioksida. Untuk argon berjumlah 0,93%, karbon dioksida 0,03%. Untuk komponen lainnya ada neon, helium, metana, krypton, xenon, hidrogen, dan ozon. Itu jumlahnya 1%. Lapisan atmosfer. Atmosfer tersusun atas 2 bagian, yaitu bagian bawah terdiri dari troposfer dan stratosfer. Bagian bawah terdiri dari mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Berikut ilustrasi lapisan atmosfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer paling bawah. Ketinggiannya mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, awan, dan aktivitas makhluk hidup termasuk manusia. Untuk di lapisan atmosfer itu ada stratosfer. Di lapisan stratosfer, pesawat yang melintas di udara berada di lapisan stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau O3. Yang kedua ada mesosfer.
Ketika melihat meteor, terlihat seperti meteor melintas bumi kemudian hilang. Namun sebenarnya meteor sedang menuju bumi dan terbakar habis di atmosfer. Lapisan atmosfer yang membakar meteor tersebut adalah mesosfer. Mesosfer memiliki ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut dan menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Yang ketiga ada termosfer, memiliki ketinggian antara 85-500 km di atas permukaan laut, dinamakan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni mencapai 1982 derajat Celcius. Termosfer berfungsi sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulak-alik, serta melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Yang keempat, eksosfer. Eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari eksosfer adalah hidrogen. Terlihat bahwa pesawat luar angkasa dan satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat biasa. Tekanan udara di atmosfer. Udara yang ada di atmosfer memiliki sebuah tekanan udara yang menekan permukaan bumi. Besarnya tekanan udara menurun, sehingga dengan bertambahnya ketinggian suatu tempat di atmosfer terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Suhu di atmosfer. Energi matahari dipancarkan dengan radiasi ke seluruh sistem galaksi Bima Sakti. Sebelum mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer. Oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Lapisan troposfer memiliki suhu antara minus 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Bagian terendah dari stratosfer memiliki suhu paling hangat karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari kemudian menyalurkan ke udara di atasnya. Pada lapisan mesosfer, semakin tinggi maka temperaturnya semakin rendah karena mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Pada lapisan mesosfer semakin tinggi maka temperaturnya semakin rendah karena mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Lapisan termosfer dan eksosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari dan memiliki jumlah molekul yang sedikit. Namun, molekul pada dua lapisan ini sangat efektif menyerap energi matahari. Akibatnya, semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar pula temperaturnya. Lapisan ozon. Radiasi yang dihasilkan matahari, salah satunya sinar ultraviolet atau sinar UV, jika lama terpapar sinar ultraviolet, dapat merusak kulit dan menyebabkan kanker kulit. Radiasi sinar UV yang menuju bumi ada 50%. Namun yang sampai ke permukaan bumi hanya 1% karena 99% radiasi UV diserap oleh lapisan ozon. Lapisan ozon atau O3 terdapat pada stratosfer dengan ketinggian 18-54 km di atas permukaan laut. Tersusun atas oksigen, satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Ozon berfungsi menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer tinggi, sehingga dapat melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Litosfer.
Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos atau artinya bantuan dan sphaira, lapisan. Litosfer merupakan lapisan bantuan yang ada di bumi dalam pengertian luas. Litosfer diartikan sebagian seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Salah satu bagian dari litosfer adalah lempeng yang selalu aktif bergerak. Pergerakan lempeng tersebut diakibatkan oleh adanya aliran konveksi dari inti bumi. Lempeng dapat bergerak, saling menjauhi maupun saling mendekati. Terima kasih teman-teman udah nonton video saya sampai selesai. Nah, itu dia video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Terima kasih.